Terima kasih atas waktunya. Saya Nikada Risna Umayanti, perwakilan dari kelompok 9 NPM 17321212333. Di sini saya akan bertanya, bagaimana jika tingkat penjualan pada perusahaan PIA menurun akibat adanya COVID-19? Dan bagaimana cara perusahaan untuk menanganinya agar berjalan lancar seperti sebelumnya? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Risna. Saya Nagum Putri Citra Firdianti, NPM 254. Pertanyaannya, bagaimana jika tingkat penjualan pada perusahaan PIA menurun akibat adanya COVID-19 dan bagaimana cara perusahaan menanganinya agar berjalan lancar seperti sebelumnya? Menurut kami, dengan mewabahnya virus corona, otomatis omset tokonya itu menurun dan tidak bisa pendapatannya seperti sebelum COVID, otomatis pendapatnya perusahaan menurun. Karena sesuai anjuran pemerintah tokonya tutup. Swastiastu, saya dari kelompok 9 atas nama Anak Agung Inta Dewi NPM 258 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1, yaitu dalam proses riset pemasaran, manajer harus mengambil keputusan yang tepat agar tidak terjadi kegagalan. Terdapat 5 komponen yang dinilai dalam riset pemasaran, yaitu produk, harga, distribusi, promosi, dan juga perilaku belanja. Lalu dasar apa yang menjadi pertimbangan oleh manajer Departemen Riset PIA Made Bali dalam menentukan jenis, ukuran, dan juga desain produk yang mereka tawarkan kepada konsumen? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Saya Putranita Anggreni, NPM 223, akan menjawab pertanyaan dari Tia. Dasar yang menjadi pertimbangan oleh Departemen Riset PIA Made Bali agar meminimalisir adanya suatu kegagalan adalah yang pertama, yaitu dari segi jenis usahanya, di mana jenis usaha sangat mempengaruhi keberhasilan penjualan bagi pemilik usaha yang bersangkutan. Mengapa memilih PIA sebagai usaha? Karena dilihat dari perkembangan pariwisata yang sangat pesat, terutama di Bali, banyak sekali wisatawan yang mencari makanan khas Bali untuk oleh-oleh bagi sanak saudaranya. Di sini, PIA Made Bali menciptakan inovasi baru mengenai pia kukus pertama di Bali. Selain itu, penamaan produk Made yang menjadi khas nama dari Bali dan desain produk yang mengambil udang hitam putih dengan ciri khas pakaian Bali, serta inovasi dari bentuk pia yang lebar dan bulat, serta rasa yang dikeluarkan agar tidak membosankan, seperti rasa keju, coklat, dan kacang hijau yang bisa dinikmati oleh para konsumen. Terima kasih. Selamat siang semuanya, saya Nagum Bagus Alif Dharma Putra, NPM 234 dari kelompok 10 ingin bertanya, kapan awal terbentuknya PIA Made Bali dan kenapa memilih nama tersebut, dan juga apa motivasi awalnya sampai bisa membuat usaha oleh-oleh tersebut. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari gugus. Saya Tarmedita Putri, MPM 1732 12 12 250. Pertanyaannya, kapan awal terbentuknya PIA Made Bali dan kenapa memilih nama tersebut? Apa motivasi sampai membuat usaha tersebut? Awal terbentuknya itu sama dengan saat outletnya berdiri pada tanggal 21 Desember 2019. Dan pertanyaan selanjutnya, kenapa memilih nama tersebut? Karena pia kukus Made Bali itu karena pia kukus Made Bali itu pia kukus pertama yang ada di Bali, dan Made artinya terbuat, sehingga dinamakan pia kukus Made Bali. Motivasi membuat usaha tersebut karena Bapak Nongki sendiri merasa pia bisa dijadikan oleh-oleh dan berbeda dari yang lainnya karena pia ini dikukus. Pak Nongki ini adalah salah satu pelopor pertama pia kukus di Bali. Terima kasih. Nama saya IKD Indra Kusuma, NPM 261. Di sini saya mau bertanya untuk kelompok 1. Nah, pertanyaan saya, coba beri contoh pemasaran yang sangat mencolok yang kalian gunakan untuk pemasaran produk kue PIA Made ini. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Indra. Nama saya Niputu Mega Intan, NPM 252. Pertanyaannya adalah, coba beri contoh pemasaran
yang mencolok pada pihak Kukus Made Bali ini? Jawabannya, pemasaran yang paling mencolok dalam pihak Kukus Made Bali ini yaitu pemasaran berbasis media sosial. Karena dari awal berdirinya pihak perusahaan sudah memperkenalkannya melalui media sosial dan juga menerima pemesanan secara online. Selain itu, seiring berkembangnya usaha pihak Kukus Made Bali, banyak para influencer dan selebgram yang membantu mempromosikan pihak Kukus Made Bali ini. Sehingga sampai sekarang pemasaran berbasis media sosial sangat berguna bagi kemajuan usaha ini. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Imade Arya Putra dengan NPM 225. Nah, di sini saya mau bertanya terhadap kelompok 1 dengan materi analisis riset pemasaran pada pihak Kukus Made Bali yang telah disajikan. Pertanyaan saya, apa yang menjadi kelebihan dari produk pihak Kukus Made Bali dengan pihak produk yang lainnya? Dan apakah hambatan selama menjalankan usaha tersebut? Berikan jawaban secara jelas dan singkat. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Arya. Saya Andi Ketut Aya Suhartini, NPM 224. Pertanyaannya, apa yang menjadi kelebihan dari produk pihak Kukus Made Bali dengan produk pihak lainnya, dan apakah ada hambatan dalam menjalankan usaha tersebut? Jadi, pada umumnya, pia dibuat dengan cara di oven atau dipanggang, tetapi kali ini dibuat dengan cara berbeda, yakni dengan cara dikukus, dan menjadi produk pia kukus pertama yang ada di Bali, dan ini menjadi kelebihan dari produk pia Kukus Made Bali dibanding dengan produk pia lainnya. Dan hambatan dalam menjalankan usaha ini, yakni pada awal berdirinya usaha, di mana dengan persaingan yang banyak, kami harus bisa meyakinkan para pelanggan bahwa produk pia ini berbeda dengan produk pia lainnya, sehingga perusahaan harus membuat strategi baru untuk mengatasi hambatan tersebut. Adapun juga hambatan lainnya seperti sekarang ini, dengan menyebarnya virus COVID-19 yang sudah meluas, sehingga pemerintah harus menutup toko, mal, dan tempat rekreasi termasuk juga outlet kami, dan menyebabkan omset penjualan menjadi menurun. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata kami ucapkan Prama Santi. Om Santi 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 Om.